Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Pedosfer. Saya Arja Vidya Kamila, nomor absen 24. Saya Arvinita Syarini, absen 5. Saya Muhammad Rizky Firmansyah, absen 18. Saya Iman, absen 24. Selamat menyaksikan. Apa itu pedosfer? Pedosfer yaitu lapisan tanah yang menutupi seluruh permukaan bumi dan berada di bagian paling atas litosfer. Pedosfer menurut ahli. Menurut Glinka, lapisan pedosfer ialah tubuh alam yang bebas dan mempunyai ciri-ciri morfologi tertentu sebagai hasil antara iklim, organisme bahan induk, relief, dan waktu. Sedangkan menurut Bremer, lapisan pedosfer adalah bagian permukaan kulit bumi yang dijadikan sebagai pelapukan serta kegiatan berbagai tumbuhan dan hewan. Faktor proses pembentukan tanah dibagi menjadi 5, yaitu bahan induk, iklim, organisme, relief atau topografi, dan waktu. Untuk penjelasannya, bahan induk adalah berasal dari batuan induk yang telah mengalami pelapukan pada waktu yang cukup lama. Iklim adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan curah hujan dan suhu. Organisme artinya tumbuhan dan hewan berperan dalam proses pelapukan, pembentukan humus, dan proses kimia tanah. Relief atau topografi adalah tinggi rendahnya lereng akan mempengaruhi tebal tipisnya tanah dan sistem drainase. Waktu adalah untuk mempengaruhi tingkat perkembangan, muda, dewasa, tua, dan umur atau tahun. Pembentukan lapisan pedosfer. 1. Pelapukan. Aktivitas pelapukan dan dekomposisi dari bahan induk oleh unsur iklim baik secara fisika maupun kimiawi. 2. Pencucian. Adanya perubahan komposisi fisika dan kimiawi pada bahan induk akibat akumulasi hasil pelapukan. 3. Fosforisasi dan translokasi. Terbentuk bahan mineral dari aluminium, besi, dan silika yang bersatu dengan senyawa organik tanah dan akan mengalami translokasi pada lapisan tanah sehingga menyebabkan warna yang berbeda pada jenis tanah. 4. Transformasi dan inovasi. Terjadi pembentukan tanah liat dan bahan organik yang kebal terhadap pembusukan. Jenis-jenis tanah. Pertama, tanah aluvial, terbentuk dari endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini cocok untuk pertanian padi atau palawija seperti jagung, tembakau. Persebaran tanah ini di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Kedua, tanah andosol atau vulkanis, terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur untuk tanaman karena mengandung unsur jara dan unsur mineral. Persebarannya di Jawa, Sumatera, Bali, dan wilayah yang memiliki gunung berapi. Ketiga, tanah potsolik, terbentuk karena pelumpukan batu yang mengandung kuarsa. Tanah ini dijumpai di pegunungan tinggi dengan suhu udara rendah, curah hujan tinggi. Persebarannya di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Keempat, tanah organosol atau gambut, terbentuk dari bahan organik hutan atau rumput-rumputan yang mengalami pelupukan. Persebarannya hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama di area pantai dan rawa, mulai dari Papua, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Jenis-jenis tanah yang selanjutnya adalah tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuhan-tumbuhan. Tanah ini kaya akan kandungan organik dan mineral. Oleh karena itu, tanah ini sangat subur. Persebarannya di kawasan hutan di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah tanah laterit, terbentuk dari tanah yang banyak mengandung aluminium dan besi. Unsur hara dalam tanah ini hilang karena larut di bawah curah hujan yang tinggi. Persebarannya meliputi Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, dan Pacitan. Selanjutnya, ada struktur lapisan tanah yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada lapisan pedosfer atas atau topsoil yang terdiri dari horizon O yang artinya lapisan sisa-sisa tanaman. Horizon A artinya bahan organik dan mineral yang tinggi. Kedua,
lapisan pedosfer bawah atau subsoil yang terdiri dari horizon E artinya mengalami proses pencucian, horizon B artinya lapisan pengendapan. Yang ketiga, horizon C artinya batuan yang belum mengalami pelapukan. Dan yang terakhir, horizon R atau batuan induk tanah, artinya bagian yang masih berupa batuan induk. Sifat-sifat tanah, sifat fisika, warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, hingga kematangan tanah. Sifat biologi, total mikroorganisme tanah, jumlah fungsi tanah, jumlah bakteri pelarut, fosfat total, respirasi tanah. Sifat kimia, derajat kesamaan tanah, pH, C, organik, N, total, dan unsur-unsur lain seperti Na, P, K, M, G, Ca. Manfaat dan fungsi tanah: 1. Penyedia air dan mineral bagi tumbuhan. 2. Tempat hidup hewan dan organisme. 3. Tempat untuk manusia membangun rumah sebagai tempat tinggal. 4. Sebagai lahan pertanian. 5. Habitat bagi plasma nutfah dan keragaman hayati. 6. Sebagai tempat konservasi tanah.